Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One kali ini bersama saya, Agita Mahlika. Pemirsa, sudah Anda simak bersama, Anda dengar bersama, yang tentunya kita ketahui kondisi saat ini di tengah anjloknya rupiah yang saat ini sudah menyentuh angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Publik kembali dikejutkan, ada guncangan dan juga cobaan dari Badan Gizi Nasional. Kita ketahui bersama-sama, ex-kepala BGN Dadan Hindayana beserta juga dengan pucuk pimpinan saat ini dicokok dan juga ditangkap oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkaitan dengan kasus korupsi. Yang kita ketahui pada beberapa jam sebelumnya, 1 hari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mencopot pucuk pimpinan dari Badan Gizi Nasional ini yang kemudian diganti. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan bersama. Bagaimana kemudian kebijakan lebih lanjut dari Istana untuk mengevaluasi program prioritas nasional, program prioritas dari pemerintah ini? Kita akan membahas bagaimana arah kebijakan dan juga data serta fakta langsung bersama dengan penasehat khusus Presiden bidang komunikasi, Bapak Hasan Nasbi yang sudah bergabung bersama kita. Selamat malam, Pak Hasan. Selamat malam. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Iya. Meskipun saat ini pasti cukup pusing ya, cukup mumet di tengah menghadapi situasi saat ini. Kita mungkin langsung mengkonfirmasi. Iya. Ketika kita sudah mendengar Dadan Hindayana, ex-kepala BGN, kemudian Sony Sonjaya, Ludwig Pusung, ini adalah pucuk pimpinan dari BGN yang sudah diangkat sejak, kalau tidak salah, Agustus 2024. Iya. Bagaimana kemudian pencopotan ini, apakah ada kaitannya dengan kasus korupsi ini? Atau sebelumnya memang Presiden ini tidak tahu? Ya, kalau sampai dicopot, berarti Presiden sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup kuat bahwa memang yang bersangkutan tidak bisa dilanjutkan lagi, diberi kepercayaan di institusi itu. Dan kalau besoknya sudah langsung ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, berarti Kejaksaan Agung punya bukti yang cukup kuat untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya mau bilang bahwa ini peringatan sekaligus pelajaran buat semua pembantu Presiden, termasuk saya, untuk semuanya. Kalau mau direnungkan baik-baik, Presiden itu selalu menyampaikan pesan untuk tidak korupsi, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak mengambil hak yang bukan milik kita, tidak main-main dengan kepercayaan diberikan itu mungkin hampir setiap rapat. Apapun topik bahasan rapatnya, Presiden selalu menekankan itu. Bahkan sebelum kita dilantik aja, ketika dipanggil satu-satu oleh Presiden, pesan Presiden juga itu. Berarti kan Presiden sangat serius soal ini. Jadi Presiden nggak main-main, dan dibuktikan orang yang paling dekat dengan Presiden, orang yang sangat dipercaya dengan Presiden, nggak ada yang kebal hukum. Ini juga menunjukkan bahwa Presiden juga sering bilang, tidak ada di dunia ini orang yang bisa kebal hukum. Ya, dia mau sedekat apapun dengan kekuasaan, kalau dia bikin aneh-aneh ya udah diusut aja. Yang kedua, nggak ada orang yang nggak bisa digantikan. Jadi mungkin ada orang yang diberikan kepercayaan luar biasa, memegang program prioritas Presiden. Presiden sangat percaya, Presiden sangat mengandalkan, bahkan mungkin juga Presiden sangat sayang sama orang ini. Tapi begitu nggak menjalankan kepercayaan dengan baik, nggak ada orang yang nggak bisa digantikan. Jadi orang itu juga bisa digantikan. Oke, tidak ada orang yang tidak bisa digantikan. Sebenarnya Presiden ini sudah berapa lama mendengar mungkin ada catatan-catatan penyimpangan ataupun kesalahan tata kelola, bahkan indikasi korupsi di tubuh BGN? Sudah berapa lama sebelum akhirnya mengambil keputusan? Saya tidak tahu persisnya berapa lama, tapi proses informasi yang masuk ke meja Presiden kan sudah berlangsung beberapa lama. Tapi kan nggak bisa langsung main tuduh. Ini penting. Ini kita bernegara ini ada dugaan, ada informasi, nggak bisa langsung kemudian kita impulsif main tuduh, nggak bisa. Kan harus ada bukti-bukti yang... Informasi yang masuk itu dari mana-mana saja waktu itu? Dari mana saja. Dari berbagai pihak. Bahkan termasuk dari internal BGN sendiri juga ada informasi. Dari kantor staf Presiden juga ada informasi. Dari tempat-tempat lain juga ada. Dari masyarakat juga ada informasi. Tapi ketika mengambil keputusan, kan nggak bisa hanya dengan mendengar informasi. Harus dengan bukti-bukti yang kuat kan. Karena ini program prioritas, program besar sekali. Salah-salah mengambil keputusan hanya karena informasi itu juga jadi
jadi masalah sendiri nanti. Tapi begitu bukti-buktinya sudah kuat, Presiden lihat ini memang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, Presiden langsung ambil keputusan. Oke, artinya sebenarnya informasi sudah banyak, tapi kemudian Kan butuh bukti-bukti yang kuat. Ya, informasi itu kan, kalau informasi aja kan saya bisa kasih informasi ke kamu, si ini Ya. begini-begini, nanti orang lain juga cerita. Tapi kan perlu ada bukti. Nggak bisa hanya omong-omong aja kan, harus ada bukti. Nah, karena ketika banyak sudah ada- juga Pak yang kemudian beranggapan kalau memang ini program prioritas, seharusnya sudah ada mekanisme pengawasan sejak lama. Ketika akhirnya baru ada tindakan sekarang, apakah tidak terkesan pembiaran? Ini saya mendengar ada suara-suara Tapi kan seperti ini itu, lembaga ya. baru. Kecuali ini institusi yang sudah berdiri lama, dia pasti sudah punya mekanisme pengawasan yang sudah eksis juga. Ini mekanisme pengawasannya dibikin bersamaan dengan institusinya. Institusinya kan baru ada di bulan Agustus 2024. 24. Dan ketika ada institusi baru, dia nggak simsalabim jadi kantor, dia nyari kantor dulu. Dia nggak simsalabim jadi sebuah organisasi, nggak. Begitu juga perangkat pengawasannya. Kan ada pengawasan internal, kan ada inspektoratnya. Kalau dalam birokrasi itu ada pengawasan internal, inspektoratnya juga dibuat bersamaan dengan pembuatan lembaga ini. Jadi mereka kan saling membuat sistem untuk mengawasi satu sama lain. Dan sekarang kan sudah, akhirnya kan ketika misalnya faktanya sudah ada di atas meja, Presiden nggak pandang bulu, nggak pilih kasih. Itu yang harus jadi catatan. Gitu. Kita mendengar ya pidato langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menanggapi ditangkapnya atau dicokoknya Dadan Hindayana ini. Ada pernyataan Presiden yang mengatakan cukup sedih karena beliau mungkin memiliki kedekatan langsung dengan Dadan Hindayana. Sebenarnya seperti apa pada saat itu kedekatannya? Apakah ketika Presiden sudah mengetahui ada penyimpangan yang dilakukan, Presiden tidak langsung menegur atau tidak langsung memanggil Dadan Hindayana? Ya kalau ini walau alam lah ya. Saya kan juga cukup lama vakum dari pemerintahan. Ada 8 bulan saya juga vakum dari pemerintahan. Tapi informasi dari tapi kan lingkungan pada prinsipnya Presiden begitu ada informasi beliau cek dulu. Sampai kemudian terbukti betul-betul sahih bahwa orang ini melakukan tindakan yang nggak bisa diterima gitu. Jadi kalau ada penyalahgunaan wewenang kan itu kan harus dibuktikan kayak gitu. Kalau urusan terlalu lama, terlalu cepat, selama ini rumor beredar banyak. Tapi kan negara nggak bisa bertindak atas nama rumor. Atas dasar rumor kan nggak bisa. Isu beredar banyak. Tapi kan itu perlu diperiksa, perlu dicek. Ketika sudah terbukti, ambil keputusan. Kira-kira begitulah. Oke, ketika sekarang kita ketahui ya, Ibu Nanik Esdeang ini juga masuk beberapa lama, baru beberapa saat juga untuk masuk menjadi salah satu pucuk pimpinan sebagai wakil ketua. Sekarang juga menjabat sebagai ketua atau kepala BGN. Bagaimana melihat diangkatnya Nanik Esdeang ini? Karena banyak juga yang mengatakan ini masih di lingkaran yang sama. Apakah ini menjadi evaluasi menyeluruh lagi supaya tidak ada penyimpangan atau kejadian lagi? Presiden pasti lebih paham lah ya soal Ibu Nani karena dekatnya sudah lebih lama lagi dengan Ibu Nani. Tapi yang saya pahami dari Ibu Nani Deang, beliau karena saya juga cukup dekat di Pertamina dengan Ibu Nani Deang selama beliau jadi wakil kepala BGN. Mungkin ini yang saya lihat begitu konsisten memeriksa dapur satu demi satu. Lihat aja di media sosial beliau, ini wakil kepala BGN yang konsisten memeriksa dapur satu demi satu. Tidak pakai telepon, didatangi langsung satu demi satu. Kalau ada yang tidak sesuai dengan juknis, ada yang tidak sesuai dengan standar, beliau benerin di tempat. Ada yang nggak bisa memenuhi itu, dan itu fatal akibatnya langsung disuspend. Kalau tidak salah, sudah lebih dari 3.000 dapur yang disuspend oleh Ibu Nani Deang selama beliau keliling-keliling ini. Jadi kita bisa melihat bahwa komitmen beliau untuk menyajikan pelayanan yang terbaik dari program prioritas pemerintah. Makan bergizi gratis ini kan program prioritas dan bisa dikatakan program prioritas yang paling besar dalam pemerintahan hari ini. Dan ini menjadi wajahnya Presiden. Dan saya pribadi melihat Bu Nani orang yang paling gigih dalam memperbaiki ini. Salah satunya adalah dengan memeriksa langsung dapur-dapur yang beroperasi itu sesuai dengan standar, sesuai dengan request apa tidak. Begitu nggak sesuai, dia peringatkan di tempat atau dia tutup di tempat. Dan ini komitmen-komitmen awal, sinyal-sinyal awal yang membuat kita bisa berharap bahwa komitmen untuk perbaikan itu nanti bisa dilaksanakan oleh
kepala BGN yang baru gitu. Ada komitmen yang besar karena kita juga dengar akan ada perombakan total dari Bu Nanek SDM, termasuk juga efisiensi anggaran dari MBG. Bahkan disebutkan ini akan lebih berfokus kepada daerah 3T. Seperti apa nanti akan menjadi evaluasi untuk program prioritas ini? Nanti bisa dijawab usai jeda. Mas Hasan Nasbi, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Anda kembali bersama kami di One on One. Langsung saja kita ke Pak Hasan Nasbi. Pak Hasan Nasbi menjawab pertanyaan yang menggantung tadi. Untuk menyelamatkan ataupun mengevaluasi secara besar-besaran, Pak Hasan juga sudah mengatakan program makan bergizi gratis ini adalah tentunya wajah dari Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa perombakan di bawah Bu Nani ini? Karena sempat kita membaca akan ada perombakan besar-besaran. Seperti apa? Iya, sebenarnya juga Kepala BGN yang baru sudah menyampaikan beberapa hal yang akan mereka lakukan segera. Yang pertama itu moratorium penambahan dapur baru. Jadi akan ditahan dulu. Jadi nggak akan dibuka dulu penambahan dapur baru. Karena fokusnya sekarang untuk mengupgrade kualitas dapur-dapur yang sudah ada. Jadi dapur-dapur yang sudah ada itu akan disisir lagi satu persatu, mana yang memenuhi kualifikasi, mana yang perlu di-upgrade, supaya pelayanannya nanti ke masyarakat juga lebih baik. Supaya pelayanannya ke masyarakat itu maksimal lah. Kan ini anggaran negara yang cukup besar. Karena menggunakan anggaran negara yang cukup besar, pelaksananya di bawah juga harus maksimal, termasuk juga peralatannya, termasuk juga tata letak ruang. Kan tata letak ruang itu juga berpengaruh terhadap kontaminasi misalnya. SOP, jadwal masak nggak boleh jam 2 malam lagi misalnya. Karena nanti jam 2 malam dikasih jam 10 pagi sudah rentang waktunya sudah lama misalnya, dan itu sudah nggak fresh lagi. Sudah nggak fresh, bisa ada. Nah, standar alat-alatnya juga harus lebih baik, karena kalau standar alat-alatnya tidak memenuhi, itu nanti kan dia harus butuh jauh-jauh hari masaknya. Nah, termasuk juga akan fokus, kalaupun ada nanti penambahan, akan fokus di daerah 3T penambahannya. Dan penambahan di daerah 3T itu juga akan bekerja sama dengan instansi lain, CSR perusahaan, CSR BUMN, atau pihak-pihak lain, pihak-pihak lain yang menyediakan misalnya bantuan-bantuan sosial untuk mendirikan dapur yang layak buat masyarakat di 3T. Berarti yang di sekolah-sekolah besar, di kota-kota besar itu nanti tidak akan lagi fokus di situ? Lebih bukan banyak tidak di daerah fokus. 3T? Yang ada sekarang itu kan akan diperbaiki kualitasnya, tapi penambahannya nanti fokus penambahan dapur setelah ini di daerah 3T. Di daerah-daerah yang sudah ada kan di kota-kota besar sekarang sudah banyak sekali dapur. Nah, di daerah-daerah yang sudah padat ini yang difokuskan adalah untuk mengupgrade dan memastikan standar dapurnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh BGN, termasuk efisiensi. Nah, efisiensi, jadi belanja-belanja yang kemarin menjadi hal-hal yang kontroversial itu akan dihilangkan oleh kepengurusan BGN yang baru, dan itu pasti akan menghemat anggaran yang jauh lebih besar lagi, tapi penerima manfaatnya nggak berkurang. Tapi kualitas dari makanan yang diterima oleh penerima manfaat juga tidak akan berkurang. Jadi sebenarnya sekarang harapan kita untuk melihat BGN ini akan jauh lebih efisien lagi, tapi di sisi lain pelayanannya akan jauh lebih baik lagi, itu terbuka peluang yang sangat besar. Jadi ini yang akan kita tentu kita harapkan. Ini ujian juga buat pengurus BGN yang baru, ini ujian. Tapi harapan kita bersama, dengan adanya kasus yang kemarin, tentu orang akan lebih hati-hati lagi. Tentu semua akan lebih menjaga supaya tidak main-main gitu dengan program prioritas pemerintah gitu. Untuk efisiensi anggaran, ketika Bu Nani kita sempat membaca mengatakan akan ada efisiensi anggaran besar-besaran. Akan ada berapa anggaran yang kemudian wallahualam. Kalau gitu kan pasti mereka yang hitung. Kan baru beberapa hari ini. Jadi hitung-hitungannya tentu masih dalam perencanaan ya. Tidak akan langsung keluar, tapi mereka akan segera buatkan hitung-hitungannya. Tapi yang jelas nanti kita akan melihat ini jauh lebih baik lah. Pelaksanaan program yang sangat bagus ini, program yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat, terutama anak-anak sekolah ini, akan jauh lebih baik lagi. Bagaimana kemudian dengan hal-hal yang dikatakan di Kejagung, salah satunya adalah pengadaan kendaraan listrik, kemudian juga sepatu, kemudian juga tablet. Ini apakah akan dimanfaatkan lagi atau
Seperti apa nanti ke depannya? Enggak, kalau yang sudah terjadi dan menjadi fokus dari penegak hukum, biarkan aja itu dibuka. Gitu. Tapi yang jelas kesalahan yang sama kan tentu tidak akan diulang oleh pengurus BGN yang baru gitu. Oke, kita tentunya akan menantikan karena saat ini tim sudah bekerja dengan kepemimpinan yang baru di bawah Ibu Nani. Tapi mungkin sedikit juga berbicara mengenai masih banyak suara-suara ataupun kritik-kritik tajam, Pak Hasan. Kita tidak bisa pungkiri. Bahkan masih banyak yang juga mempertanyakan untuk efektivitas ataupun manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Ada juga dari suara-suara publik yang mengatakan masih mempertanyakan dari sisi manfaat ekonominya, dari sisi gizinya, pemenuhan gizinya, termasuk juga ketika sempat ada disuarakan program satu kampus satu dapur atau satu dapur satu kampus, ini ditolak oleh sejumlah kampus. Kita akan hadirkan berikut ini pemirsa untuk data-data, ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Namun inilah sikap kampus di Indonesia terhadap pembangunan SPPG ataupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di kampus. Ada yang mendukung seperti Universitas Hasanuddin, kemudian IPB University, ada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ada juga Universitas Trunojoyo Madura. Ini salah satu dari sedikit kampus yang mendukung, tapi ada juga yang menolak, Pak Hasan. Ada Universitas Indonesia, kemudian Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga Universitas Negeri Malang. Suara-suara yang pro kontra ini tentunya sudah sampai langsung ke istana, langsung ke pemerintah. Bagaimana merespon ini? Ini kan nggak apa-apa. Ini kan nggak diwajibkan. Betul. Kalau ada yang mau menjadi provider dapur makan bergizi gratis, universitas misalnya, nggak apa-apa, silakan ikut. Tapi kalau yang nggak mau juga nggak apa-apa. Ini kan nggak ada yang benar dan salah. Bukan berarti yang menolak jadi benar, yang menerima jadi salah, begitu juga sebaliknya. Anda nggak mau juga nggak apa-apa. Bahkan sekolah aja boleh menolak MBG kok. Kan ada sekolah-sekolah yang juga nggak mau terima MBG, nggak apa-apa. Tapi kewajiban pemerintah adalah menawarkan Anda mau terima makan bergizi gratis nggak? Tapi mereka nggak mau terima juga nggak apa-apa. Bahkan dalam satu sekolah ada anak tertentu yang bilang saya nggak mau makan MBG, nggak apa-apa juga. Dia boleh lapor, saya nggak makan MBG, saya mau makan bawa dari rumah, nggak apa-apa juga. Jadi tidak ada paksaan untuk menerima ini. Apalagi tadi itu nggak ada paksaan juga untuk menjadi provider SPPG, nggak ada paksaan untuk itu. Jadi ini sebenarnya hal yang biasa saja. Saya mau tekankan gini, orang yang nggak setuju MBG nggak apa-apa. Maksud saya, Presiden Prabowo ketika kampanye kan sudah menaruh ini besar-besar dalam salah satu program unggulan beliau, makan bergizi gratis. Dulu namanya makan siang gratis, sekarang namanya berubah jadi makan bergizi gratis ketika kampanye. Jadi masyarakat yang memilih Pak Prabowo di 58% itu tahu bahwa program ini akan ada. Tapi ada orang yang 42% lain kan memilih orang lain. Artinya mungkin mereka karena nggak setuju dengan makan bergizi gratis kan nggak apa-apa juga. Cuman hari ini proposal Pak Prabowo yang diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena Pak Prabowo yang menang pemilu. Karena ini proposalnya pemenang pemilu, kan ini harus jadi program. Kan ini janji kampanye. Tapi apakah ada orang yang menolak? Ada, nggak apa-apa. Nggak harus 100% orang menerima program ini juga. Ini cara berpikir dalam negara demokrasi kan seperti itu. Jadi kalau buat saya, orang yang menolak sesuatu nggak apa-apa. Tapi ini janji kampanyenya Presiden Prabowo ketika kampanye dulu. Dia harus wujudkan. Ada tata kelola yang masih harus dievaluasi. Ada belanja-belanja yang harus diperbaiki. Ada orang yang harus diganti. Tapi bukan programnya yang dihentikan. Nah, itu dia begitu. Pak Hasan. Ketika ditangkapnya Dadan Hindayana dan juga pucuk pimpinan atau ex pucuk pimpinan dari BGN, tidak bisa dipungkiri ini menimbulkan cukup sakit hati bagi masyarakat karena menganggap ini program prioritas. Bagaimana sebenarnya arahan langsung dari Presiden ketika banyak suara-suara dari masyarakat? Tidak bisa pungkiri juga, banyak masyarakat yang juga akhirnya mengatakan sudahlah programnya dihentikan saja. Apakah Presiden memasukkan itu menjadi pertimbangan atau sampai saat ini tidak akan tetap dilanjutkan? Kan saya udah bilang, ini kan program janji kampanye. Janji kampanye yang sudah menang pemilu. Ini janji kampanye yang sudah menang tender. Kan pemilu itu tender. Ada kandidat nomor 1 tender, ini program dia. Kandidat nomor 2 tender, ini program dia. Ini kan program yang sudah menang tender. Minta menghentikan program yang menang tender itu nanti. Anda berebut kekuasaan lagi tahun 2029 nanti. Anda
sajikan program yang baru. Ini program pemenang program presiden yang sudah terpilih, yang sudah di-approve oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Nggak perlu di-approve oleh 100% masyarakat Indonesia. Gitu. Ada yang ingin menghentikan itu biarkanlah jadi suara-suara mereka, tapi pemerintah akan terus jalan ini dengan perbaikan-perbaikan. Pemerintah akan terus melaksanakan ini dengan evaluasi di sana-sini. Supaya apa? Supaya penerima manfaatnya jauh lebih maksimal lah penerima. Sekarang itu ada 60 juta penerima manfaat. Mereka makan itu, mereka terima itu. Artinya kan mereka approve dengan itu. Kalau mereka yang nggak mau ya mereka tolak aja nggak apa-apa. Tapi hari ini ada 60 juta penerima manfaat yang setiap hari terima itu. Jangan abaikan angka itu. Gitu. Artinya akan tetap dilaksanakan, namun Ya. tetap evaluasi, kemudian ada juga perbaikan. Jadi bedakan Ya. antara menghentikan dengan mengevaluasi. Yang kita lihat bersama tentunya ketegasan dari Presiden ketika akhirnya berhasil atau cukup tega begitu ya, mencopot orang yang bisa dibilang cukup dekat. Presiden dan sudah juga bilang disayangi. berkali-kali. Jadi bahkan dalam keadaan ragu sekalipun. Ini kan orang dekat nih. Bahkan dalam keadaan sedih sekalipun. Antara ada pilihan-pilihan itu, Presiden memilih kepentingan rakyat. Ini orang dekat saya nih. Tapi tidak menjalankan apa yang diamanahkan kepada dia dengan baik. Menyakiti hati masyarakat dia harus diganti. Dan Presiden mengambil posisi bersama masyarakat bahwa orang ini harus diganti. Kira-kira kayak gitu. Salah satu ketegasan juga dari Presiden yang tidak pandang bulu dan komitmennya untuk memberantas korupsi. Tapi salah satu yang juga menjadi pertanyaan Pak Hasan, ini juga diskursus publik yang tentunya menjadi perbincangan. Di tengah himpitan ekonomi, kemudian permasalahan di dalam negara begitu ya, dengan berbagai dinamikanya. Salah satu yang disoroti adalah kunjungan yang cukup tinggi, kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang ini sudah beda infonya topik, ya? mencapai di atas 50. Nanti boleh dikonfirmasi usai jeda Pak Hasan, apakah benar angkanya segitu dan seperti apa langkahnya. Sesaat lagi pemirsa One on One akan segera kembali. Kita sudah dengar bersama pernyataan tegas dari Presiden Prabowo Subianto tentang komitmen untuk pemberantasan korupsi. Langsung ke Pak Hasan Nasbi, artinya memang sudah tegas tanpa pandang bulu. Kita juga baru-baru ini dengar ada beberapa juga yang kemudian akhirnya salah satu pejabat negara ini juga akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Bagaimana sebenarnya komitmen Presiden terkait ini? Saya heran orang yang masih berani coba-coba menyalahgunakan kewenangan, apalagi korupsi di zamannya Presiden Prabowo. Ini pengalaman pribadi saya. Oke. Sebelum dilantik pertama kali Agustus, waktu itu saya masih dilantik sama Pak Jokowi pertama. Tapi paginya saya datang dulu ke rumah dinasnya Pak Prabowo, sowan lah. Karena kantor komunikasi kepresidenan itu sebenarnya dipersiapkan oleh Pak Jokowi, tapi atas permintaannya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Pesan Pak Prabowo waktu itu, pagi itu nggak ada macam-macam nanti kamu begini, enggak. Jangan maling, jangan korupsi, jangan salah gunakan kewenangan, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kamu. Itu diulang 2 kali sama beliau. Waktu sehari sebelum presiden dilantik, saya dipanggil ke Kertanegara. Nggak ada pesan yang lain-lain, cuman bilang terima kasih sudah mau dilantik kembali besok jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pesan saya, jangan korupsi, jangan maling, jangan ambil yang bukan hak kamu. Dalam setiap pidato, dalam setiap rapat, Presiden juga menyampaikan hal-hal yang kira-kira senada. Jangan main-main, bersihkan diri kalian. Kalau kamu nggak mau bersihkan diri kamu nanti akan dibersihkan. Setiap hari Presiden ngomong kayak begitu. Terus masih ada yang berani main-main, buat saya tuh agak-agak kurang masuk akal. Ya berarti kan nggak didengerin aja apa yang diomongin oleh Presiden gitu. Dan mungkin nganggap nggak akan diapa-apain. Sekarang Presiden buktikan. Ditangkap kok, diusut kok gitu. Atau ya udah diberhentikan kok misalnya. Jadi Presiden ketika awal-awal setelah dilantik itu mencanangkan 4 perang. Itu disampaikan dalam rapat kabinet. Perang terhadap korupsi. Jadi bukan anti korupsi, perang terhadap korupsi. Yang kedua, perang terhadap judol. Yang ketiga, perang terhadap penyelundupan. Yang keempat, perang terhadap narkoba. Ini 4 perangnya pemerintahan Prabowo 2024-2029.
sama korupsinya perang. Makanya kejaksaan aktif sekali, KPK juga aktif sekali, terutama untuk kasus-kasus korupsi. Ya tapi mungkin aja ada yang tetap tergoda lah. Bagaimanapun namanya juga godaan kan. Tapi ini kan peringatan nih buat seluruh pembantu presiden, termasuk juga buat saya. Presiden nggak main-main kalau soal korupsi. Gitu. Dan harapannya tidak ada lagi nama-nama yang Kita bertambah berharap nggak ada untuk lagi. Kita berharap nggak ada lagi. untuk ditangkap gitu. Kita berharap nggak ada lagi. Tapi kalau ada ya harus diusut kan gitu aja. Pasti harusnya. Tapi Pak Hasan, berkaitan juga dengan semangat presiden dalam pemberantasan korupsi. Banyak juga suara yang kemudian mengkritisi dan juga protes terkait dengan pemborosan yang dilakukan. Dalam hal ini kita tahu kunjungan presiden ke luar negeri yang angkanya cukup tinggi. Bahkan hitung-hitungannya sampai lebih dari 50 kunjungan. Kita akan hadirkan data berikut ini pemirsa. Ini kunjungan yang kurang lebih dilakukan pada saat masa Presiden Prabowo Subianto mulai dari Oktober 2024 sampai Juni 2026. Total kunjungan ini di atas 50 kali. Bagaimana Pak Hasan melihatnya? Karena tidak bisa dipungkiri ini juga sempat menjadi protes langsung dari masyarakat. Ya, semua orang protes. Presidennya nggak keluar negeri, protes juga. Ada yang protes dulu kan? Di zamannya Pak Jokowi ada yang protes, kok kita penghuni kampung nomor 4 terbesar, yang punya rumah nomor 4 terbesar di kampung itu, tapi kok jarang ikut acara-acara kampung. Ingat nggak? Ada calon presiden yang ngomong kayak gitu. Untuk menyindir presiden saat itu yang jarang pergi ke luar negeri. Nggak pernah menyapa tetangga, atau jarang menyapa tetangga, atau jarang menyapa rumah lain, atau jarang hadir di acara-acara internasional. Hari ini kita punya presiden yang sangat aktif menjalin kerjasama, termasuk juga menjalin hubungan-hubungan baik untuk perdamaian dunia. Dikritik juga. Jadi memang jarang keluar negeri juga dikritik, rajin keluar negeri juga dikritik. Tapi saya mau sampaikan, banyak hal dipanen itu bukan dari hubungan sesaat. Banyak hal yang negara kita bisa panen itu dari hubungan yang agak panjang. Bahkan mungkin hubungan yang sudah dibina oleh Presiden Prabowo sejak beliau jadi Menhan. Itu sandera kita ada 9 orang. Mereka kan nggak izin sama negara untuk pergi ke Israel itu. Dan kemudian ditangkap sama Israel. Tapi negara punya kewajiban kan untuk membebaskan itu. Kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, gimana cara kita komunikasi dengan itu? Kita memanfaatkan Turki. Turki mau kerja buat kita karena hubungan baik yang sudah dijalin jangka panjang oleh Pak Prabowo sejak beliau Menhan. Dipanennya hari ini. Kita kan nggak tahu. Kalau dulu Pak Prabowo main Zoom aja, atau cuma main telepon-telepon dengan Turki, kira-kira Turki mau bantu kita? Nah itu, karena kan ada juga hubungan yang bisa dijalin tidak harus selalu bertemuan. Seperti Presiden Meksiko misalnya, bertelepon langsung dengan Presiden Donald Trump. Ya banyak mungkin yang hubungan negara tidak begitu saja. mereka, gini, kalau kita dengan Malaysia mungkin bisa telepon-teleponan, Meksiko sama Amerika kan tetangga. Kapan-kapan bisa ketemu, perbatasan mereka langsung. Kita sama Malaysia bisa telepon-teleponan aja bisa. Kita dengan Singapura bisa telepon-teleponan aja. Simplistis loh. Dengan Turki sudah beda area kita. Dengan Perancis sudah beda area kita. Dengan Rusia sudah beda area kita. Dan hubungan ini harus dijalin jangka panjang untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan strategis nasional. Dapat komitmen BBM 157 juta barel dari Rusia itu bukan persoalan gampang. Sekali 2 kali datang belum tentu dikasih loh itu. Di saat orang hari ini susah mendapatkan BBM. Kamu pakai mobil listrik apa pakai mobil BBM? Dua-duanya. Itu mobil BBM bisa jalan, BBM ada di SPBU itu nggak turun dari langit. Sekarang nggak gampang loh, kita punya uang aja tuh nggak bisa, nggak cukup untuk dapatkan BBM karena selain harganya mahal, stoknya terbatas di luar. Karena ada 20% BBM nggak bisa keluar dari Hormuz. Artinya ada 20% kebutuhan BBM itu nggak bisa dipenuhi di dunia. Orang kapal mau mendarat di Bodo mau masuk Indonesia aja jadi belok kok. Ketika ada penawaran yang lebih tinggi. Udah kayak hukum rimba itu pengadaan BBM hari ini. Hari ini kita masih cukup BBM-nya. Nggak ada antrian panjang. Mungkin ada beberapa daerah yang karena keterlambatan, tapi BBM di negara kita masih cukup. Untuk dapatkan BBM itu babak belur. Nggak cukup hanya kita punya uang, tapi kalau nggak punya hubungan baik,
kita nggak dapat alokasi itu. Jadi menurut Pak Hasan, bagaimana dengan frekuensi yang mencapai lebih dari 50 Itu kali yang saya kunjungan? bilang, Apakah itu hubungan baik itu harus dibina jangka panjang. Yakinlah kalau cuma lewat telepon-telepon aja nggak dapat kita hari ini, BBM udah langka di Indonesia. apakah kedepannya akan ada kunjungan lagi? Dan Walau akan alam, seterusnya? walau alam itu kan keputusan presiden. Presiden yang menilai kita butuh datang bertemu langsung atau enggak. Seskap sendiri sempat mengatakan nilai investasi yang dibawa sekitar 2.400 Itu triliun. salah satunya juga. Apakah itu memang sebanding juga dengan perjalanan ataupun biaya perjalanan yang dikeluarkan selama 50 kali dalam kurun waktu ini? Silakan bandingkan. Kan bisa dihitung. Sekian ratus triliun komitmen yang bisa kita bawa ke sini, masuk akal nggak? Ini maksud saya gitu. Kalau kita ingin memancing ikan besar, kita juga nggak bisa kasih umpan ikan teri. Kalau kita ingin membangun sebuah hubungan yang baik, juga nggak bisa kita tanpa silaturahmi. Dan Presiden Prabowo memimpin Indonesia bukan dalam keadaan damai dunia ini. Dalam keadaan yang orang berseteru, berkonflik, berperang. Jadi gestur-gestur hubungan baik itu nggak akan bisa dibaca hanya sekedar dengan telepon. Gestur-gestur hubungan baik itu ada dengan kehadiran fisik. Oke. Ini kan pilihan strategi kita untuk mempertahankan kepentingan nasional kita. Kecuali Anda bisa lihat presiden jalan-jalan. Ada nggak presiden jalan-jalan? Oke. Salah satu yang juga disoroti adalah Seskap sempat menyebutkan biaya perjalanan yang angkanya mungkin sudah di luar dari yang bisa ditanggung negara. Ini presiden menggunakan uang pribadinya sendiri. Tapi di saat bersamaan ada juga regulasi yang kemudian ini juga membenturkan. Seharusnya tidak boleh menggunakan uang pribadi. Saya pakai, boleh dijawab usai jeda. Ah, Pak Hasan sesaat jeda lagi lagi. One on One akan kembali untuk Anda pemirsa. Usai jeda. Masih bersama kami pemirsa, langsung saja ke Pak Hasan Nasbi. Ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan menyebutkan segala perjalanan dinas yang menggunakan uang negara tidak boleh ada kekurangan dana itu menggunakan uang pribadi. Bagaimana tanggapan langsung dari Pak Hasan? Kalau begitu saya sudah ditangkap. Saya 1 tahun mimpin kantor nggak ada anggarannya, saya pergi pakai uang sendiri. Semua apa? Operasional hari-hari pakai uang sendiri. Terus mau apa? Kenapa bisa begitu? Belum ada anggarannya. Karena lembaga baru itu butuh waktu mungkin berapa? 1 tahun baru bisa dapat anggaran. Nah, kalau perjalanan dinas kan tidak baru. Misalnya kayak saya kalau gitu kan saya sudah ditangkap. Nah, Saya pakai dalam anggaran hal ini sendiri. presiden? Nah makanya presiden tuh pasti sudah ada anggarannya. Tapi ada pagunya, nggak bisa digunakan lebih dari itu. Tapi kalau ada kebutuhan presiden lebih dari itu, ya beliau keluar uang sendiri lah. Berapa banyak yang dikeluarkan presiden? Ya walau alam kan saya nggak maksud saya gini, ini pejabat ini begini aja. Kita nih anggaran perjalanan kadang-kadang nggak sesuai dengan standar kita nih. Misalnya kamar hotel ada pagunya. Kalau kita pengen upgrade kamar, pagunya misalnya 4,5 juta, ya 4,5 juta aja yang dibayar oleh negara. Tapi kalau harga kamar kita 7 juta, sisanya kita yang nambah. Itu kejahatannya di mana? Maksud saya begitu. Maksud saya itu Oke. Tapi begini Bang, Maksud saya begitu. sebagai penasehat khusus presiden ya, apakah ini tidak menjadi pertimbangan? Artinya ketika memang sudah ada pagu yang harus sudah melebihi begitu ya, apakah tidak menjadi evaluasi? Seharusnya kunjungannya tidak dikurangi, frekuensinya tidak usah ditambah lagi. bukan kayak gitu. Sekarang kan efisiensi itu macam-macam. Kalau dulu rombongannya bisa lebih dari 100, sekarang tinggal 50 sampai 60. Itu kan efisiensi. Ketika misalnya dulu berangkat misalnya beberapa pesawat, sekarang 1 pesawat 1 rombongan. Kalau dulu menteri bejibun yang ikut, sekarang menteri yang ikut cuma 4 atau 5. Itu kan efisiensi. Maksud saya itu efisiensi itu macam-macam. Kalau kebutuhan kita, ada pertimbangan-pertimbangan. Kita ini kan kadang-kadang ngelihatnya, ngapain sih. Tapi pemerintah itu punya pertimbangan, kita butuh ini. Kita butuh ngomong sama orang ini. Untuk kepentingan nasional kita. Kalau kita yang butuh, kita yang datang. Ini kan ada gestur-gestur diplomasi itu juga penting untuk dipertimbangkan. Nggak semua orang mau paham dengan ini. Tapi yang pasti presiden ke sana nggak jalan-jalan. Ini kan kalau ada kelebihan yang kita pakai ini nggak ada lagi sudah di atas pagu negara, kita bayar sendiri. Tapi kalau selama masih dalam pagu negara, ya itu dia dibayar oleh negara. Sesederhana itu aja sih sebenarnya. Oke.
Gitu. Kita akan lihat bagaimana kemudian juga apakah memang sebanding juga dengan nilai investasi yang kemudian dikatakan Seskap dibawa ke Indonesia dari hasil kunjungan ini. Ya. Tapi melihat kondisi saat ini, kondisi ekonomi global juga yang tidak baik-baik saja. Kamu bicara kondisi ekonomi global tidak baik-baik aja. Tapi ketika pemerintah berusaha untuk menjalin hubungan baik dikritik, itu kan aneh. Salah satu upaya. Kita sepakat nih kondisi ekonomi global nggak baik-baik aja. Dulu ini saya ingat ya, Pak Jokowi itu kan jarang pergi ke luar negeri. Tapi ada presiden datang ke Ukraina, Pak Jokowi pernah datang ke Ukraina langsung dan datang ke Rusia. Untuk apa? Untuk ngelepasin kapal isi gandum supaya bisa jalan ke Indonesia. Kadang-kadang hanya untuk bisa dapat permit kapal berisi gandum untuk ke Indonesia, presiden kita harus datang sendiri ke tempat itu. Kita nantikan juga bagaimana diplomasi luar negeri yang Maksudnya dilakukan begitu. presiden saat ini. Oke, kalau kita bicara kondisi ekonomi dalam negeri dulu, Pak Hasan. Ya. Melihat rupiah saat ini sudah melemah, sudah 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Bagaimana strategi langsung dari pemerintah, dari istana sendiri bagaimana? Kalau strategi nanti tanyakan detailnya ke kementerian yang menaungi bidang ekonomi. Karena mereka yang lebih paham soal strategi. Tapi saya mau bilang begini. Ini kan pemerintah punya pendirian. Ya, misalnya begini. Ada praktek yang sudah lama terjadi. Semua pelaku pasar tahu, tapi tidak mau membicarakannya. Apa itu? Under invoicing, transfer pricing. Semua orang tahu. Semua orang mengakui itu terjadi. Dan sudah berpuluh-puluhan tahun. Kalau ini dilanjutkan, mungkin kita nggak cuma demam, tapi kita gagal organ nih. Gagal ginjal, gagal jantung, dan segala macam. Karena kekayaan kita nggak kita yang menikmatinya. Kekayaan kita disimpan di luar negeri dengan nggak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita mau membuat sebuah kebijakan yang radikal. Sebuah kebijakan yang mungkin perubahannya agak-agak drastis. Kita nggak mau lagi ada under invoicing. Semua barang komoditas unggulan yang keluar dari Indonesia harus tahu kita harganya berapa. Sehingga kita royalti, pajak, dan segala macamnya negara nggak rugi. Ya kan? Harus juga dikeluarkan dari Republik Indonesia dengan harga pasar, bukan dengan harga deal-dealan, sementara yang jual dengan harga pasar dari negara lain. Jadi negara kita nggak rugi. Tapi tentu ada yang merasa terganggu dengan kebijakan ini. Dan yang merasa terganggu dengan kebijakan ini itu bukan orang main-main. Siapa? Itu orang yang dengan kapital yang sangat besar. Negara-negara yang juga mungkin selama ini diuntungkan itu nggak cuma 1-2 miliar, tapi sekian ratus, sekian puluh, atau sekian ratus triliun. Dan kan pasti ada orang yang terganggu. Nah, orang yang terganggu ini pasti melakukan perlawanan balik. Baik melalui opini, baik melalui menekan rupiah, baik dengan menekan pasar. Supaya apa? Supaya kita kompromi. Kita udah pernah mengalami ini kok. Waktu dulu Presiden Jokowi melarang ekspor nikel mentah, harus dilewat smelter dulu di sini baru bisa diekspor. Kita di-ban sawit. Sawit kita di-ban oleh WTO. Sawit kita di-ban oleh Eropa. Kayak gini-gini kan kita sudah mengalami ketika ada perjuangan nasional kita supaya kekayaan kita nggak lari kemana-mana, itu yang di luar pasti melakukan perlawanan. Jangankan mereka, ini tukang parkir on the street nih, kan nggak ada karcisnya, tapi ngambil uang. Coba deh pemerintah taruh meteran parkir di situ, kalau nggak rusak habis itu, kang parkir aja bisa ngelawan tuh kalau misalnya. Apalagi kapital besar seperti itu. Jadi kita mungkin harus sadar nih sebagai sebuah bangsa bahwa dasar berpikir presiden ingin menyelamatkan kekayaan negara. Ingin supaya juga uang yang bersumber dari alam Indonesia itu parkirnya di Indonesia, supaya bisa dinikmati. Tapi kita juga harus akui ada yang nggak senang. Dan yang nggak senang ini ukurannya nggak main-main, raksasa-raksasa semua. Dan kalau mereka ngelawan, kita juga pasti demam. Kita akan ngerasakan demamnya. Sekarang kita sebagai sebuah bangsa kuat nggak melewati demam itu. Ya. Karena kalau kita bisa melewati demam ini, insya Allah kita akan jauh lebih sehat. Harapan akan kita jauh bersama. Lebih kuat. Dan kita tunggu langkah-langkah lebih lanjut dari Presiden. Tapi yang pasti apakah mungkin
akan ada perombakan, khususnya entah di Kementerian Keuangan atau jangan-jangan ada Spesifik perombakan sekali. langsung dari Menteri Keuangan. Seperti apa, Pak Hasan? Wallahu alam. Yang tahu ini hanya presiden. Tapi yang jelas sampai hari ini kan belum ada. Sampai hari ini kan masih sama aja. Tapi yang tahu itu hanya presiden. Baik. Anda tanya ke saya gitu berapa kali pun saya pasti nggak akan tahu Oke. jawabannya karena itu hak prerogatif presiden. Baik, kita akan nantikan bagaimana langkah selanjutnya. Tapi terima kasih sekali Sama-sama. lagi penasehat khusus Presiden Iya. bidang komunikasi Pak Hasan Hasbi Iya, sudah iya. meluangkan waktu di Iya. One on One. Sehat selalu, terima Iya. kasih. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di One on One. Saya Agita Malika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.